contoh nubuatan, penyembuhan, dan bahasa roh yang tidak berdasarkan Alkitab. Komunitas Betel atau karismatik memiliki sebuah sekolah tempat orang-orang belajar menggunakan karunia-karunia rohani sebagaimana yang dipahami karismatik. Mereka mencantumkan salah satu tujuan mereka sebagai supranatural secara alami. Sekolah ini dirancang untuk memperlengkapi siswa bukan hanya untuk melayani dalam karunia roh, tetapi juga untuk menjalani gaya hidup supranatural. Anda mengalami wahyu yang mengubah hidup tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda saat Anda menyadari kerajaan di dalam diri Anda dan didorong untuk menjadi supranatural secara alami dengan membawa surga ke bumi kemanapun Anda pergi. Kami pun percaya bahwa Yesus bersungguh-sungguh ketika Dia mengajar kami untuk berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga." Situs web sekolah menawarkan e-book gratis, The Supernatural Ways of Royalty, Discovering Your Rights and Privileges of Being a Son or Daughter of God, oleh Bill Johnson dan Chris Fallon. Dalam menjelaskan salah satu fungsi doa dan nubuat, inilah yang mereka katakan dalam Ibrani 1 ayat 14. Dijelaskan tentang para malaikat, bukankah mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus menerima keselamatan. Para malaikat ada di sana untuk memastikan bahwa putra dan putri raja menerima takdir mereka dan bahwa misi kerajaan benar-benar terjadi. Apa yang banyak dari kita tidak sadari adalah bahwa kita memiliki peran dalam menugaskan para malaikat. Para malaikat mendengarkan suara firman-Nya, namun gereja adalah suaranya untuk menyatakan firman itu di bumi. Kami menyarankan kepada Anda agar para malaikat benar-benar menerima tugas mereka dari doa dan nubuat orang-orang kudus. Kami tidak sampai berpikir kita harus memberitahu para malaikat apa yang harus dilakukan. Kami berpikir bahwa kita hanya perlu berdoa dan bernubuat dalam nama Tuhan. Dan ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka keluar dan melakukannya. Tetapi kita hanya dapat menyatakan firman Tuhan yang menugaskan para malaikat jika kita berada di bawah otoritas dan karena itu memiliki otoritas untuk mengutus mereka. Ada kisah cukup terkenal tentang sekelompok pelajar yang mendapati seorang remaja berusia 15 tahun bernama Ignatius Herman Baradei Simanjuntak Dahbi, alamat keturunan Aloho Halao, mengalami serangan asma dan diduga menghabiskan waktu lebih dari 5 menit untuk mencoba kesembuhannya secara ajaib. Lalu salah seorang bernama Aswin Galunggung bahkan berlari pulang untuk mengambil Alkitabnya. Tapi tidak taunya akhirnya ambulans dipanggil dan pemuda itu yang bernama Ignatius Herman Baradei Simanjuntak Dahbi alama keturunan Aloho Halao meninggal 4 hari kemudian. Yang menambah kesedihan, ibu anak laki-laki itu mengatakan orang-orang dari Betel karismatik mengunjunginya dan bahkan bernubuat bahwa dia akan dibangkitkan dari kematian. Tapi kenyataannya Ignatius Herman Baradei sampai hari ini tidak bangkit lagi. Orang tua dari Ignatius Herman Baradei Simanjuntak dan komunitas Betel karismatik harus melanjutkan hidup dan mengadakan pemakaman untuk seorang anak remaja yang tidak diratapi selama 6 hari. Akan tetapi banyak orang goblok di Betel mengaku mengalami keberhasilan nyata yang sungguh ajaib, padahal kenyataannya bohong bin dusta. Jadi sebenarnya kesembuhan yang dilakukan oleh mereka hanya sementara dan tidak benar-benar sembuh. Perhatikan kebanyakan penyembuhan dan nubuat gagal jika mereka gagal, bahkan jika itu menyakiti orang lain. Itu tidak membuat penyembuh atau nabi itu merasa salah. Berhasil dibuktikan
adalah efek placebo jangka pendek. Hal-hal kecil seperti anggota tubuh yang bertambah panjang sedikit atau penipuan langsung. Di era telepon pintar, penyembuhan dan kebangkitan dramatis selalu terjadi di saat tidak seorang pun dapat melihat atau merekamnya.